Selamat datang rekan-rekan pada video kelima dari akuntansi perusahaan dagang. Pada video kelima ini, kita akan mempelajari mengenai tahap pengiktisaran akuntansi pada perusahaan dagang. Pada tahap pengiktisaran ini, ada 3 tahapan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan neraca saldo. Yang kedua adalah pembuatan jurnal penyesuaian atau AJP. Dan yang terakhir adalah pembuatan neraca lanjut. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah tempat untuk memindahkan saldo-saldo yang ada pada buku besar. Neraca saldo berisi keseluruhan akun yang ada pada perusahaan, berikut saldo terakhir pada tanggal pembukuan tersebut. Neraca saldo memiliki fungsi lain untuk mengecek apakah semua akun yang ada memiliki saldo imbang atau balance antara debit dan kredit. Sekarang kita akan masuk pada contoh neraca saldo. Berikut ini adalah gambaran dari neraca saldo PT Berkajaya Selalu. Dari neraca saldo ini kita dapat melihat bahwa semua akun-akun berikut nominalnya yang sudah dicatat dari jurnal-jurnal sebelumnya akan kita akumulasi, kita gabung ke dalam neraca saldo. Neraca saldo ini akan kita urutkan sesuai dengan nomor akun yang ada pada perusahaan. Dan nominalnya menyesuaikan dengan saldo terakhir atau saldo normal yang ada pada masing-masing akun perusahaan. Setelah dicatat pada neraca saldo, jangan lupa untuk menjumlahkan debit maupun kredit yang ada pada neraca saldo. Dan kita dapat melihat dari fungsi neraca saldo yang terakhir tadi adalah kita akan melihat apakah saldo debit dan saldo kreditnya sudah balance. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian. Salah satu yang harus disesuaikan pada akun perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Terdapat 2 pendekatan dalam jurnal penyesuaian akun perusahaan dagang, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi, dan yang kedua adalah pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Pada pendekatan ikhtisar laba rugi, kita akan melakukan pencatatan penyesuaian baik pada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Dengan jurnal seperti yang sudah tertera pada gambar. Lalu, berikut ini adalah jurnal untuk pendekatan menggunakan harga pokok penjualan atau HPP. Jika perusahaannya menggunakan perpetual, kita tidak memerlukan jurnal penyesuaian barang dagang. Karena persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan sudah diketahui pada kartu atau catatan harga pokok penjualan. Pada pendekatan harga pokok penjualan, unsur perhitungan HPP akan dimasukkan ke dalam akun harga pokok penjualan. Contohnya, nilai dari persediaan barang dagang awal maupun akhir, beban angkut pembelian, potongan pembelian.
Agar semakin jelas, kita akan melihat contoh dari jurnal penyesuaian. Pada gambar di atas, kita akan melihat posisi beberapa akun dan saldo pada toko sepatu PAS di akhir periode 31 Desember 2022. Dan ini adalah lanjutannya, mulai dari akun modal hingga akun beban-beban yang ada pada perusahaan. Nah, ini selanjutnya adalah jurnal penyesuaian yang mungkin terjadi pada perusahaan. Yang pertama, dicatat diketahui bahwa persediaan barang dagang pada 31 Desember 2022 adalah 45 juta rupiah. Selanjutnya, ada gaji karyawan yang belum dibayar sebanyak 500.000 rupiah. Lalu, sisa perlengkapan toko pada 31 Desember 2022 adalah 6 juta rupiah. Yang keempat adalah adanya penyusutan peralatan 5% dari harga perolehan. Dan yang terakhir adanya kerugian piutang yang ditaksir 5% dari saldo piutang. Sekarang, bagaimana cara kita menyusun jurnal penyesuaiannya? Berikut ini adalah jawaban dari jurnal penyesuaian untuk yang pertama, yaitu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Lalu untuk yang kedua, bagi gaji yang belum dibayar, kita dapat langsung mencatatkan sebagai beban gaji di debit dan utang gaji di kredit senilai 500.000 rupiah. Dan untuk penyusunan perlengkapan, kita dapat mengurangkan terlebih dahulu. Pada soal, diketahui bahwa perlengkapan toko sebelumnya atau di awal terdapat 10 juta rupiah. Lalu di akhir periode tersisa 6 juta rupiah. Artinya, selama periode berjalan, toko menghabiskan perlengkapannya senilai 4 juta rupiah. Nilai 4 juta ini yang akan kita masukkan sebagai beban perlengkapan toko di debit dan mengurangi perlengkapan toko itu sendiri di kredit senilai 4 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah penyusutan peralatan yang sudah disepakati 5% dari harga perolehan. Artinya, kita akan menghitung 5% dikalikan nilai peralatan, yaitu 20 juta rupiah. Setelah dihitung, terdapat nilai penyusutan peralatan sebanyak 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini kita catat menjadi beban penyusutan peralatan di debit dan pada kreditnya dicatat akumulasi penyusutan peralatan. Dan soal terakhir yaitu tentang kerugian piutang atau disepakati 5% saldo piutang, maka kita akan mencatat 5% dikalikan 5 juta rupiah. Sehingga didapat hasilnya adalah 250.000 rupiah. Artinya, nilai 250.000 rupiah ini akan masuk di debit sebagai kerugian piutang dan di kreditnya akan dicatat pada cadangan kerugian piutang.
Jangan lupa teman-teman, setelah dilakukan penyesuaian, maka setiap akun yang sudah kita catat sebelumnya harus diposting pada buku besar masing-masing. Baik itu akun-akun baru yang muncul, jangan lupa teman-teman pindahkan pada buku besarnya yang baru juga. Apabila posting buku besar sudah dilakukan, maka selanjutnya kita akan membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang baru kita buat sebelumnya. Terakhir, kita masuk pada neraca lajur. Sama seperti sebelumnya, neraca lajur dapat menggunakan dua pendekatan, baik itu pendekatan laba rugi maupun pendekatan harga pokok penjualan. Demikian teman-teman, akhir dari video kelima yaitu tahap pengiktisaran dalam perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya.